Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar teman-teman dan para pendengar sekalian? Kembali lagi bersama saya Fanya Dwi Aprilia di Siniar Bomas Podcast. Nah teman-teman, kali ini di segmen yang terbaru ini kita kedatangan Bapak Suitna Sarjana Pendidikan yang kita hormati. Bapak, apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Namanya siapa? Namanya Fanya Dwi Aprilia. Iya. Panggilannya Fanya. Iya. Oke, Fanya. Ya, Bapak, seperti yang kita ketahui ini juga Bapak, kita juga gencar-gencarnya hari-hari ini lagi diadakan penerimaan peserta didik baru bagi tahun pelajaran 2022 dan 2023 di SMA Negeri 1 Kebomas. Mungkin bisa dijelaskan Bapak, di tahun ajaran baru ini itu jalur PPDB sendiri itu ada apa saja nih? Ya, baik. Terima kasih buat teman-teman. Saya akan menjelaskan sedikit tentang prosedur PPDB untuk 2022 dan 2023. Oke, yang pertama adalah untuk bisa diterima di SMA Negeri 1 Kebomas itu ada 3 tahap, yaitu tahap 1, tahap 2, dan tahap 4 ya. Untuk tahap 1 itu namanya tahap untuk afirmasi. Nah, afirmasi sendiri ini juga dibagi menjadi beberapa bagian, ada yang jalur siswa tidak mampu, ada juga jalur prestasi non akademik dan akademik, dan juga jalur perpindahan tugas anak guru dan juga tenaga nakes itu untuk di tahap yang ke-1 ini. Kemudian tahap yang kedua yaitu ada tahap jalur prestasi akademik, yaitu merupakan berdasarkan nilai raport. Sementara jalur yang keempat, nah kenapa kok keempat? Karena ketiganya itu adalah zonasi untuk SMK, sementara keempat ini zonasi untuk SMA. Jadi zonasi itu ada berdasarkan jarak yang dekat dengan sekolahan itu nanti, rumah dengan sekolahan itu nanti yang diterima di jalur zonasi atau jalur tahap 4 ini. Itu gitu Mbak ya. Iya. Untuk tadi ada 3 jalur ya Pak ya, kalau untuk SMA di negeri. Mungkin bisa dijelaskan Pak presentasinya antara jalur zonasi, kemudian afirmasi dan jalur lainnya. Ya, baik. Untuk tahap 1 atau afirmasi itu porsinya itu ada 25%, ya itu pun dibagi-bagi nanti ada berapa persen untuk jalur anak guru, ada juga anak guru, siswa tidak mampu, dan juga prestasi hasil lomba baik akademik maupun akademik itu jumlahnya totalnya 25%. Sementara untuk tahap 2, tahap jalur prestasi akademik itu ada 25%. Dan yang terakhir yaitu ini yang terbanyak yaitu tahap 4 yaitu jalur zonasi menerima 50%. Dan jumlahnya itu total menjadi 100%. Dibagi seperti itu. Nah itu teman-teman, jadi presentasinya dari jalur PPDB juga harus diperkirakan ya Pak ya. Betul. Nah seperti yang kita ketahui juga Bapak, ini kan udah ada pandemi di dulu-dulunya, terus juga berpengaruh ke PPDB-nya, dan sampai akhirnya pada hari ini itu PPDB-nya lebih terbebas nih dari pandemi. Mungkin ada kendalanya tidak Pak dari perubahan PPDB ini? Ya, sebenarnya perubahan itu tidak terlalu signifikan karena memang dari awal semenjak pandemi sampai sekarang pun masih banyak sistem yang online, jadi kurang begitu terkendala. Cuma memang kendalanya adalah ketika kita mau menyampaikan informasi itu yang menjadi kendala. Nah, informasi kadang-kadang tidak sampai ke ke siswa atau ke orang tua siswa. Karena memang idealnya kan memang ketika anak datang ke sekolahan itu kan sebenarnya lapor diri, ketika dinyatakan diterima dia lapor diri ke sekolahan. Nah itu ternyata juga banyak yang tidak tahu. Nah ini memang karena apa? Kendalanya kita tidak mendapatkan ini seperti nomor HP, nomor WA itu tidak ada. Yang diterima di sini adalah nama siswanya, NISN-nya, sama asal sekolah itu saja. Selebihnya tidak ada, itu kendalanya. Sehingga kemarin kebetulan kita juga kerjasama dengan IG resmi kita yaitu IG Smartphone itu ya, Smartphone itu, sehingga kita minta untuk admin untuk menyampaikan bahwa kegiatan tersebut. Jadi anak-anak itu jadi kayak semacam getok tular. Silakan lihat di IG-nya Smartphone sehingga anak-anak tahu informasinya seperti itu. Lebih mudah ya Pak ya. Tapi kan sosmed juga sekarang kan lebih gencar-gencarnya, apalagi Instagram juga. Jadi lebih memudahkan adik-adik mungkin yang mau daftar di SMA Negeri 1 Kebomas ya. SMA Negeri 1 Kebomas ini juga merupakan salah satu SMA negeri nih ya Pak ya di Kabupaten Gresik, dan tentunya juga ada SMA negeri lainnya. Mungkin bisa dijelaskan nih Pak, kira-kira jumlah peminat yang ingin masuk dari SMA Negeri 1 Kebomas ini berapa Pak? Dari segi peminat banyak Mbak ya. Dari kemarin waktu di awal pengambilan PIN itu saja sudah lebih dari
585-an itu pengambil PIN-nya saja. Nah, itu kan belum yang daftar tidak hanya yang ngambil di Kebomas, bisa saja dia ngambilnya di dari misalnya SMA 1 dan sebagainya. Yang jelas yang terdeteksi di kita di operator sekolah itu ada kurang lebih 585-an pengambil PIN. Jadi itu artinya kalau peminatnya juga melebihi dari kuota kita kan gitu, kuota sekolah kita. Iya, jadi mungkin dari adik-adik nih atau teman-teman PPDB yang baru saja diterima patutnya harus berbangga dan juga karena bisa menyingkirkan nih ya Pak ya, menyingkirkan lebih banyak para siswa-siswa yang lain yang tidak diterima di SMA Negeri 1 Kebomas, tentunya juga lebih semangat lagi. Iya, itu harus semangat, harus rajin giat belajar juga ya. Bapak mungkin bisa lebih dekat lagi. Begitu. Maaf ya. Nah, untuk baru-baru ini nih Pak juga ada info kan akan diterapkannya kurikulum merdeka nih yang baru-baru aja mau dilaksanakan di kelas 10 mendatang nih ya Pak. Mungkin bisa dijelaskan Pak, kiranya itu ada perbedaan PPDB yang baru atau mungkin kendala di kurikulum merdeka ini ikut mencampuri di PPDB tahun ini? Iya, betul. Ini agak sedikit berbeda. Jadi kalau tahun lalu, tahun sebelumnya itu kan anak-anak kelas 10 yang baru ini kan dia langsung diadakan tes penjurusan ya. Nah, karena di kurikulum merdeka ini tidak ada penjurusan, tidak ada kayak penjurusan ke MIPA, IPS atau bahasa. Jadi nanti kita tidak pakai kayak ini kayak tes sebelumnya untuk tes penjurusan. Itu yang membedakan tahun ini dengan tahun sebelumnya. Jadi ini nanti adalah tantangan kita karena memang mulai tahun ini kita melaksanakan implementasi kurikulum merdeka. Jadi ini tantangan bagi guru-guru juga bagi sekolah kita semuanya supaya bisa menerapkan kurikulum merdeka seperti ini. Berarti yang menerapkan kurikulum merdeka ini cuma kelas 10 nih 10 yang baru saja, saja masuk. Ya, oh iya, saja. Digabung jadi satu gitu ya Pak ya, nggak ada IPA, ya, IPS. Tidak ada. Jadi nanti materinya itu ada IPA terpadu sama IPS terpadu. Jadi kalau untuk bahasanya sendiri gimana Pak? Bahasanya bahasa masih ada, cuma dia kan bukan menjadi peminatan lagi, tapi kayak semacam materi wajib gitu ya. Jadi bahasa ini wajib seperti itu, tidak ada peminatan lagi. Ya. Nah terakhir nih Pak, mungkin Pak Suyitna ini bisa menyampaikan kiranya harapan dan motivasi bagi peserta didik baru yang baru saja masuk di SMA Negeri 1 Kebomas. Baik, untuk anak-anak atau adik-adik yang diterima di SMA Negeri 1 Kebomas, ayo cepat raih prestasimu di sini ya, tingkatkan prestasimu di sini dan juga jangan lupa untuk ini selalu memaksimalkan potensi yang ada di diri kamu. Jadikan pelajar yang baik, yang terus berprestasi tentunya dengan berprofil pelajar Pancasila seperti itu. Terima kasih Bapak Suyitna sudah mau meluangkan waktunya untuk memberikan sedikit info terkait PPDB pada tahun ini. Nah, untuk teman-teman atau adik-adik yang baru saja diterima juga harus menerapkan nih harapan juga motivasi dari Pak It tadi, bahwasanya manfaatkanlah waktu dengan baik dan juga gali potensi sedemikian tingginya untuk bisa meneruskan masa depan yang lebih tinggi seperti itu ya Pak ya. Ya betul. Nah untuk harapan saya juga semoga tahun ajaran ini lebih bermutu kembali menghasilkan peserta didik yang lebih berpotensi ya Pak ya tentunya dan SMA Negeri 1 Kebomas memiliki akreditasi yang lebih tinggi lagi dari SMA negeri lainnya. Baik itu saja dan sekian dari pembahasan kali ini. Saya selaku host pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.